Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat adik-adik jurusan TKR ya. Kita akan masuk ke bab Power Tools yang ada di mata pelajaran Pekerjaan Dasar Otomotif atau PDO ya. Setelah kemarin kita selesai membahas tentang Hand Tools, ini yang kedua ada Power Tools ya. Power Tools ini adalah jenis alat yang sumber penggeraknya bukan dari tenaga manusia, melainkan tenaga penggeraknya diperoleh dari energi listrik ataupun tenaga dari udara bertekanan atau disebut juga dengan pneumatik. Penggunaan peralatan bertenaga atau power tools pada proses pekerjaan di bengkel otomotif sangat bermanfaat dalam hubungannya mempercepat proses kerja, lebih efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga manusia. Tentunya kalian sudah tahu ya, dari kata efisien ini adanya power tools atau diciptakannya power tools adalah untuk mempercepat sebenarnya, mempercepat. Jadi ketika kalian menggunakan hand tool hanya dalam satu hari hanya bisa mengerjakan 5 pekerjaan misalnya ya, tapi ketika sudah menggunakan power tools kalian bisa menyelesaikan pekerjaan lebih dari 5 atau 10 misal contoh. Kemudian jenis-jenis power tools atau alat bertenaga yang digunakan di bengkel otomotif adalah: satu, ada bor tangan atau portable drill, yang kedua ada air drill, yang ketiga ada gerinda tangan atau portable grinder, ada air impact wrench, electric impact wrench, air gun atau air duster, tire pressure gauge, ada kompresor, kemudian ada air sander, ada spray gun, gerinda potong, gerinda bangku atau band grinder, mesin press hidraulik atau hydraulic press machine, kemudian ada bor duduk atau brand drill, kemudian ada head gun ya. Oke, kita bahas satu-satu apa saja fungsinya dari alat-alat yang sudah kita sebutkan tadi ya. Sebelum kalian menggunakan power tool ya, dari katanya power adalah bertenaga lebih daripada tenaga manusia, jelas ya, karena digerakkannya menggunakan mesin ya. Kalian harus selalu wajib memperhatikan yang namanya K3, yaitu kesehatan, keselamatan kerja atau disingkat K3. Adalah instrumen yang melindungi pekerjaan, perusahaan, masyarakat. Jadi nggak hanya kamu ya, masyarakat dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan ya. Ini udah ada mata pelajaran sendiri. Silahkan menggunakan APD ya, APD mulai dari kacamata, kemudian helm, ada sarung tangan, kemudian pakai sepatu ya. Ketika kalian sudah masuk ke penggunaan power tool, wajib menggunakan ini. Oke, kita masuk yang nomor 1, ada bor tangan. Bor tangan merupakan salah satu jenis alat bertenaga yang digunakan untuk membuat lubang ya. Mungkin kalian sudah familiar dengan bor. Kemudian sumber tenaga yang berasal dari arus listrik, bisa arus AC atau arus bolak-balik ya. Portable drill merupakan jenis dari bor listrik yang memiliki kapasitas diameter pengukuran yang cukup terbatas. Jadi tidak semuanya ya. Kemudian yang nomor 2 ada bor angin. Bentuknya sama seperti bor ya, seperti bor yang nomor 1 tadi ya. Bor angin merupakan jenis power tools yang memiliki fungsi yang sama dengan bor tangan, yaitu untuk membuat lubang pada benda kerja. Tenaga penggerak dari bor angin ini bukanlah tenaga listrik. Nah, ini yang membedakan, tapi menggunakan udara bertekanan atau pneumatik yang dihasilkan oleh komponen lain, yaitu sumbernya adalah kompresor. Karena bor angin ini tergantung dari tekanan udara yang dihasilkan oleh kompresor, maka tenaganya pun akan tergantung dari tekanan yang diberikan oleh kompresor. Dari sini nanti dimasukkan anginnya, kemudian ini ketika ditekan ini bisa berputar. Yang nomor 3 ada gerinda tangan atau portable grinder. Gerinda merupakan salah satu jenis power tools yang berfungsi untuk memotong ya, meratakan dan menghasilkan material besi yang sudah dipotong agar rapi dan tidak tajam. Bisa juga untuk mengkikis material besi yang tidak rapi karena proses pengelasan. Ini ya, penggunanya seperti ini. Nah, ini contoh daripada penggunaan APD atau sarung tangan ya. Ini untuk menjaga keselamatan kerja kalian.
Ini contoh penggunaannya seperti ini. Benda kerja diletakkan di ragum, kemudian gunakan gerinda untuk memotong. Impact Air Wrench. Air Impact Air Wrench adalah salah satu jenis power tools yang berfungsi untuk mengencangkan atau mengundurkan baut atau mur. Dalam melakukan fungsinya, impact wrench ini harus dipasangkan dengan kunci shock. Nah, ini kunci shock ya. Kemarin kita sudah mengenal kunci shock melalui hand tool ya, materi hand tool ya. Nah, karena ini adalah digerakkan oleh tenaga, bukan tenaga manusia, maka ini termasuk dalam power tools. Nah, ini adalah kepara yang bisa dimasukkan kunci shocknya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan. Kemudian ada electric impact wrench. Electric impact wrench merupakan peralatan atau power tools yang memiliki fungsi yang sama dengan air impact ya. Namun penggerak mekanisnya tenaga penggerak yang berbeda. Kalau air impact ini dari kata air, ini adalah udara ya. Kalau bahasa Inggrisnya air, arti bahasa Indonesia adalah udara. Pada air impact beroperasi dengan mengandalkan tekanan udara atau pneumatik, sedangkan untuk yang tipe elektrik ini menggunakan tenaga listrik. Electric impact wrench berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan mur atau baut ya. Jadi fungsinya sama, cuma yang membedakan adalah tenaga penggeraknya. Kemudian ada air gun, air duster. Bentuknya seperti ini ya. Mungkin kalian sudah sering melihatnya di bengkel-bengkel ya. Air duster merupakan jenis power tools yang menggunakan tenaga pneumatik atau angin ya. Digunakan atau berfungsi untuk membersihkan kotoran apapun, serpihan pada ruangan yang terbatas dengan cara menyemprotkan udara yang bertekanan. Contohnya yang sering digunakan adalah pada proses membersihkan saringan udara atau filter ya. Penyemprotan ketika sedang servis rem, kan ada sisa-sisa kotorannya, ini harus dibersihkan, kan nggak mungkin kita meniupnya, maka menggunakan air gun ini. Air gun merupakan udara bertekanan. Tekanannya udaranya bisa sangat tinggi. Oleh karena itu, jangan arahkan air gun ke bagian tubuh atau mata operator karena dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Ini kembali ya, saya tekankan lagi. K3 harus benar-benar diterapkan. Untuk bisa menghindari cedera, Anda bisa menggunakan eye protection atau kacamata ya, atau pelindung mata ya. Kemudian ada tire pressure gauge. Bentuknya seperti ini ya. Ini ada ukurannya, kemudian ada selangnya. Tire pressure gauge merupakan salah satu jenis power tools yang menggunakan tenaga pneumatik atau air atau udara ya. Dalam pengoperasiannya, tire pressure gauge berfungsi untuk mengisi dan memeriksa tekanan udara di dalam ban. Jadi ini dipasangkan di pentil sebuah ban, kemudian nanti ada tekannya. Ini berfungsi untuk mengukur. Jarum ini akan menunjukkan angka tertentu sehingga kita bisa mengetahui tekanan yang ada di dalam ban tersebut. Kemudian di sini ada sebuah tarikan atau benda atau sebuah tuas ya, kita tarik maka angin dari kompresor akan masuk ke dalam ban, begitu ya. Kemudian ada kompresor. Inilah sumber daripada pneumatik atau sumber daripada angin yang bertekanan yang berfungsi untuk menggerakkan, contohnya ada tadi air impact ya. Kompresor merupakan salah satu jenis power tools sebagai penghasil tekanan berupa udara bertekanan. Bagi alat lain, kompresor akan memberikan suplai udara bertekanan pada alat-alat yang bekerja menggunakan tekanan udara seperti air gun, air impact, dan lain-lain. Kompresor berguna untuk menjaga tekanan udara tetap konstan ya. Jadi udara setelah dihisap ditekan atau dimampatkan ke dalam tabung ya. Pasti ada tabungnya seperti ini ya, kita perhatikan ya. Ini berfungsi untuk menstabilkan tekanan yang nantinya dihasilkan ya. Kompresor memiliki regulator tekanan udara otomatis yang memungkinkan untuk menghentikan kerja dari kompresor jika tekanan udara maksimum dalam tabung kompresor telah tercapai. Jadi ada titik maksimumnya ketika angin dimasukkan ke dalam tabung ini ya. Kita perhatikan ada dua jenis penggerak. Kalau di sini ada terdapat piston untuk menghisap, di sini juga ada. Cuma yang membedakan nanti ada penggeraknya. Di sini ada yang menggunakan mesin diesel bisa, mesin menggunakan mesin bensin juga bisa, atau penggerak bensin ya, kita katakan seperti itu, penggerak menggunakan mesin ya. Yang kedua nanti di sini ada yang menggunakan dinamo. Inilah yang menggunakan elektrik ya.
Jadi di sini ada otomatis nanti ketika tekanannya sudah mencapai titik maksimum, dia akan berhenti bekerja. Sama halnya seperti ini. Ketika titik ini sudah mencapai maksimum, dia katupnya akan otomatis terbuka dan membuang sisa atau hasil daripada penghisapan udara yang dihasilkan oleh piston. Kemudian nomor 9 ada air sander. Air sander merupakan jenis power tools yang digunakan untuk meratakan bidang datar seperti ini ya, meratakannya. Jadi di sini ada sebuah komponen ini akan berputar dan ini fungsinya adalah untuk meratakan. Alat ini digunakan untuk mempermudah dalam meratakan permukaan yang ingin dicat. Air sander bekerja menggunakan tenaga dari udara bertekanan atau pneumatik. Alat ini banyak digunakan di bengkel otomotif, terutama di unit produksi perbaikan bodi. 10 ada spray gun. Spray gun merupakan salah satu jenis power tools yang bekerja dengan memanfaatkan udara bertekanan atau pneumatik ya. Spray gun berfungsi untuk mengatomisasi benda cair. Umumnya adalah yang digunakan di otomotif adalah cat. Hasil akhir dari pengecatan dengan spray gun akan lebih sempurna daripada dengan pengecatan biasa. Hal ini karena jika Anda melakukan pengecatan dengan menggunakan spray gun, maka akan mendapatkan hasil yang lebih merata. Di sini ada tabungnya yang nanti diisi cairan cat, kemudian dicampur dengan cairan lainnya ya, saya katakan cairan lainnya. Kemudian di sini ada tuasnya. Nah, di sini adalah saluran dari kompresor nanti ya. Jadi tekanan akan menuju ke sini. Ketika tuasnya ditarik, cairan ini akan tersembur keluar seperti ini. Jadi hasilnya akan lebih merata ya. Nih, seperti ini ya, lebih rata ya. 11 ada gerintah potong. Gerintah berpotong berfungsi untuk melakukan pemotong pada benda kerja. Bedanya apa? Kalau yang di awal tadi tidak ada dudukannya, tapi ini biasanya benda kerjanya lebih besar. Cara kerja dari gerinda ini adalah dengan membuat kontak antara mata gerinda yang berputar dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan sampai akhirnya benda kerja terpotong. Ini adalah mata gerindanya, ini ukurannya lebih besar daripada yang tangan ya. Pada proses penggunaannya, ketika mata gerinda yang berputar kontak dengan metal akan keluar percikan bunga api karena tingkat friksi atau gesekan yang tinggi. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja saat menggunakan gerinda potong, Anda sebaiknya menggunakan alat pelindung diri. Wajib ya ini ya, jangan menggunakan ini ya, karena sangat berbahaya sekali ya. Ketika terkena mata mungkin sangat fatal sekali. Nomor 12 adalah gerinda bangku atau band grinder ya. Bentuknya seperti ini. Di sini terdapat kaca pelindung, kemudian tombol on off-nya di sini. Mesin gerinda jenis ini biasanya berukuran kecil dan ditempatkan pada meja kerja dengan baut. Jadi tidak bisa dipindah-pindahkan ya. Mesin ini memiliki dua batu gerinda yang memiliki tingkat kekasaran yang berbeda. Gerinda jenis ini berfungsi untuk mengasah, mengikis permukaan logam seperti mata bor, pahat, pisau, dan lain-lain. Pemasangan dua buah batu gerinda ini agar grinder jenis ini memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemotong dan pengasah. Jika Anda ingin melakukan pemotongan untuk benda ukuran kecil, bisa menggunakan sisi yang kasar. Untuk proses pengasahan, gunakanlah sisi yang lebih halus ya. Jadi di sini ada dua. Nanti ketika tombol ini dipencet, ini sama-sama akan berputar ya. Jadi fungsinya dua sekaligus ya. Nomor 13 adalah mesin press atau hydraulic press machine ya. Mesin press hidrolik merupakan mesin yang bekerja berdasarkan tekanan fluida. Fluida itu cairan ya. Pada konsep fisika, mesin ini menggunakan hukum Pascal dalam pengoperasiannya. Fungsi utama dari mesin press hidrolik adalah melakukan pengepresan pada komponen-komponen yang membutuhkan gaya tekan yang kuat untuk memasang maupun membongkarnya. Contohnya adalah kita mengepres atau menyetel pelek racing ya. Ini membutuhkan alat press ini ya, untuk memposisikan di ukuran atau di spesifikasi awalnya kita menggunakan alat press ini, dan masih banyak yang lainnya ya. Nomor 14 ada bor duduk branch drill ya. Mesin bor duduk berfungsi untuk membuat lubang pada benda kerja dengan diameter yang kecil. Prinsip kerja dari bor duduk ini adalah dengan memindahkan putaran dari motor listrik ke poros mesin sehingga poros dapat berputar.
Oke, kemudian ada sedikit perbedaan dengan bor tangan ya. Kalau di sini tekan tenaganya lebih besar daripada bor tangan karena dinamo pemutarnya lebih besar. Kemudian bor duduk ini dilengkapi dengan tuas ya di sini. Ketika ini kalian tarik, maka mata bornya akan turun sehingga lebih presisi dan memudahkan kalian dalam membuat lubang di benda kerja. Itu ya bor duduk ya. Kemudian ada head gun, bentuknya seperti ini ya. Head gun merupakan salah satu jenis power tools yang bekerja dengan mengeluarkan hawa atau udara panas, di mana panas yang dihasilkan pun dapat disetting berdasarkan kebutuhan. Fungsi head gun umumnya adalah untuk mempermudah pelepasan stiker, memanaskan besi, mempercepat daya lekat lem, melonggarkan mur yang berkarat dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ini ada sebuah benda kerja atau pipa, di sini sudah berkarat. Nah, ini untuk menghilangkan karat yang pertama adalah dengan uap panas atau dengan udara yang panas. Kita menggunakan head gun ya. Ada juga untuk melepas mur ya yang berkarat. Semisal contoh mesin yang sudah berumuran sangat tua, ini murnya biasanya sudah berkarat dan sangat lengket dengan posisinya komponen mesin ya. Otomatis kita harus melonggarkan dulu, dan mempermudah pelonggaran ini kita membutuhkan yang namanya head gun ini ya. Oke, seperti itu ya, silahkan dipelajari dan kalian harus benar-benar paham tentang alat-alat peralatan ya. Jadi nantinya akan pasti kalian gunakan di dalam bekerja di dunia otomotif. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.